Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Hasibuan, NIM 0104182063, semester 7, jurusan Manajemen Dakwah B, dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Mata kuliah Praktikum Pelayanan Haji dan Umroh. 1. Kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jemaah hendaknya A. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi. B. Merawat kebugaran, kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. C. Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan. D. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. E. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen, surat panggilan masuk asrama, SPMA, bukti setor lunas, pipih berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan, pembekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. F. Melaksanakan sholat sunat, safar 2 rakaat, dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. 2. Selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi. Sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jemaah hendaknya A. Mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota saat berangkat ke asrama haji. B. Memperbanyak zikir dan doa. C. Membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai zikir dan syiar. D. Menjamak dan mengqashar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. 3. Di asrama haji. A. Saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan 1. Mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia kabupaten atau kota kepada PPIH embarkasi. 2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir. 3. Menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. B. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan 1. Menempati kamar yang telah disediakan. 2. Mengonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi. 3. Mengikuti pendalaman manasik haji. 4. Menerima paspor, visa, gelang, identitas, dan living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 1.500 rial Saudi. 5. Mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa, serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain. Keenam, menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas, dan dokumen. 7. Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. 8. Menerapkan sikap toleran, saling bantu kepada sesama, dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati. 9. Memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang 2 ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara. Niat ihram haji atau umroh dapat dilakukan di asrama embarkasi atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas Yalamlam atau Qornul Manazil setelah kru pesawat menyampaikan informasi mikot. C. Selama menetap di asrama haji embarkasi, jemaah dilarang 1. Membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesehatan jemaah haji sendiri. 2. Meninggalkan alat perlindungan diri atau APD yang dibagikan di asrama haji seperti masker dan botol semprot minum.
4. Berangkat menuju Bandara Embarkasi. Saat berangkat menuju Bandara Embarkasi, setiap jemaah hendaknya A. Menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. B. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. C. Membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Setiap jamaah haji dilarang A. Membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. B. Menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jemaah haji. 5. Di Bandara Embarkasi. Selama di Bandara Embarkasi, setiap jemaah hendaknya A. Turun dari bus dengan tertib dan teratur. B. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal dalam bus. C. Menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. 6. Di pesawat terbang. Selama di dalam pesawat, jemaah haji hendaknya A. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin atau pramugara atau petugas kloter. B. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin. C. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang. D. Memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah. E. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat karena ceceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan. F. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil atau besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk mencucikan diri, membasahi tisu dengan air keran. Bila masih ragu, jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter. G. Bersuci dengan cara tayamum. H. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang tertulis flush setelah selesai buang air kecil atau besar. I. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil atau besar. 7. Sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qashar. Sholat ini merupakan rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air. A. Pengertian sholat jamak qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Sholat yang dapat dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat qashar adalah meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat jamak qashar adalah praktek menggabungkan dua sholat wajib dan secara bersamaan memendekkan rakaat kedua sholat dari 4 menjadi 2 rakaat. Sholat jamak qashar dilakukan antara zuhur dengan asar atau sebaliknya, dan antara maghrib dengan isya atau sebaliknya. Sholat jamak qashar dapat dilakukan dengan cara takdim atau takhir. Sholat jamak terbagi menjadi 2 cara. 1. Jamak takdim. Ini adalah cara menggabungkan 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya, dikerjakan pada waktu sholat maghrib. 2. Jamak takhir. Ini adalah menggabungkan 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang belakangan
Misalnya, sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dikerjakan pada waktu sholat asar, dan sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya, dikerjakan pada waktu sholat isya. B. Tata cara melaksanakan sholat jamak qashar. 1. Jamak qashar takdim. A. Jika jamak qashar dilakukan antara zuhur dan asar, sholat dimulai dengan sholat zuhur lebih dulu, kemudian sholat asar. Jika jamak qashar dilakukan antara maghrib dan isya, sholat maghrib didahulukan, kemudian sholat isya. B. Niat jamak dilaksanakan ketika takbiratul ihram, sholat pertama dilakukan. C. Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamat. D. Jika jamak qashar dilakukan antara zuhur dan asar, sholat dimulai dengan sholat zuhur lebih dulu, kemudian sholat asar. Jika jamak qashar dilakukan antara maghrib dan isya, sholat maghrib didahulukan, kemudian sholat isya. E. Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamah. 2. Jamak qashar takhir. A. Berniat jamak takhir saat waktu zuhur atau maghrib atau sholat pertama tiba. B. Pelaksanaan sholat tidak harus berurutan di antara kedua sholat. Misalnya, jamak qashar takhir antara sholat zuhur dan asar dapat dilaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian asar, atau sebaliknya. D. Tidak perlu niat jamak pada saat akan melaksanakan sholat yang kedua, menurut pendapat yang sahih. C. Tata cara tayamum di pesawat. Tayamum di pesawat dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara sebagai berikut. 1. Cara pertama, tayamum dengan satu kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi. Lalu kedua telapak tangan diusapkan ke muka, langsung diusapkan ke kedua tangan, mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan atau punggung dan telapak tangan secara merata dan tidak terputus antara usapan muka dengan usapan kedua tangan. 2. Cara kedua, tayamum dengan dua kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan disapukan ke muka, kemudian tangan ditepukkan kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama, lalu mengusapkan kedua telapak tangan kepada kedua tangan dari ujung jari sampai siku, luar dan dalam. D. Sholat di pesawat. Ulama fikih terbagi dalam dua mazhab saat menentukan hukum sholat di pesawat. 1. Pendapat pertama mengatakan tidak sah sholat di pesawat yang sedang terbang dengan alasan A. Sulit mendapatkan atau tidak tersedia air untuk wudhu, serta debu yang tidak memenuhi syarat untuk tayamum. B. Sholatnya tidak menampak bumi karena pesawat terbang tidak menyentuh bumi. 2. Pendapat kedua menyatakan sah hukumnya jika seseorang sholat ketika ia sedang berada dalam pesawat yang sedang terbang dengan alasan A. Kewajiban sholat dibebankan sesuai dengan ketentuan waktu dan di mana saja berdasarkan Al-Quran sebagai berikut, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. B. Keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban sholat sesuai kemampuan. Jika hendak melakukan sholat di pesawat terbang, seorang jemaah haji hendaknya melakukan hal-hal berikut ini. 1. Tetap duduk di kursi pesawat dengan posisi kaki menjulur ke lantai pesawat atau dengan melipat kedua kaki dalam posisi miring atau tawarruk, duduk tahiyat. 2. Menjadikan arah terbang pesawat kemana saja sebagai arah kiblat. 3. Melaksanakan seluruh gerakan rukun sholat semampu dia lakukan dengan ima'ah atau isyarat.
Tata cara berihram di pesawat. Ketika pesawat mendekati Yalamlam atau Qornul Manazil, lalu kru pesawat mengumumkan bahwa beberapa saat lagi pesawat akan melintas di atas Yalamlam atau Qornul Manazil. Jemaah haji gelombang 2 yang mengambil mikat di pesawat dianjurkan: 1. Membuka kaos kaki dan celana dalam dengan segera bagi jamaah lelaki yang masih mengenakannya. Kedua, melaksanakan niat ihram haji atau umroh dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Apabila jemaah belum niat ihram ketika pesawat melewati Yalamlam atau Qornul Manazil, maka ia melaksanakan niat ihram di bandara KIA Jeddah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga menambah pengetahuan kita semua.